menilai seseorang itu ujung-ujungnya dilihat apa gelarnya apa gitu kan. Itu yang memang masih harus dirubah ya. Kalau misalnya pemerintah bisa menyambungkan bekerja sama dengan industri dan politeknik itu menjadi sangat luar biasa. Kita butuh semuanya. Ini gila potensinya keren banget ini. Orang itu kalau bisa ASN, PNS, dan itu kan semua ujung-ujungnya menganggap petani itu adalah pekerjaan terakhir. Susah nggak sih kalau dari sisi politeknik atau institusi pendidikan untuk membawa praktisi masuk? Info yang saya dengar misalnya membatasi jumlah akademisi karena yang dicari bukan pemikir, tapi pelaksana. Akademisi jumlahnya sekian persen, riset sekian persen, praktisi sekian persen. Agak miris juga sih ngelihat dulu. Saya hire dari sini S1, D3 saya kerjakan sama-sama. Akhirnya S1 lagi leadernya karena vokasinya sudah lemah. Contohnya IKN sekarang. Berapa puluh konstruksi dan rencanakan smart city. Politeknik hadir nggak di sana saya nggak tahu. Bagaimana siapa yang mengoperasikan itu nanti? Disuruh S1 nggak mungkin. Ini tenaga vokasi kan. Betul. Nah, tugas kita entah dunia usaha, industri atau politeknik, tugas kita mengedukasi anak muda. Karena kalau enggak, jangan salahkan kalau mereka nggak memilih kita. Iya benar. Jangan sampai nanti dari negara lain tuh yang ngisi data center. Kalau dari tadi kita bicara pemerintah terus Pak Mombang. Kalau menurut Pak Mombang, perbaikan apa juga yang perlu dibuat oleh untuk menunjang tersedianya tenaga kerja profesional dari institusi pendidikan sendiri? Nah, tadi Romo kan udah bilang, ini lulusan yang sudah lulusan politeknik ya, yang sudah di industri, ini jarang diundang masuk kampus. Iya, sebagai tenaga pengajar karena nggak ada pengakuan. Iya, betul. Dia sudah 10 tahun di industri itu. Udah saatnya dong dia kembali ke kampus untuk mengajar. Iya. Nggak ada ruangnya, nggak ada panggungnya. Sehingga ya gapnya semakin besar terus gitu kan. Di industri kan gampang kita untuk meningkatkan level kita kan, karena ada investasi dari perusahaan. Ini kan harus sampaikan ke mahasiswa. Iya. Nah gap ini terus-menerus berkembang karena apa? Tidak ada pengakuan. Jadi harusnya bagaimana tenaga-tenaga lulusan itu dilibatkan di kampus juga untuk menjadi orang-orang yang membagi pengalamannya, tidak hanya secara teori, tapi menyampaikan bagaimana. Contohnya, kita bicara smart building misalnya. Dulu kan seolah-olah gedung pintar itu, oh ini bisa, udah nggak kayak gitu sekarang. Sekarang era data. Siapa yang hadir di gedung itu pada hari ini? Usianya berapa? Yang pakai bajunya batik berapa banyak? Terus makan yang paling mereka sukai di kantin itu kantin mana? Itu era smart. Sekarang sudah harus tersedia. Sudah smart konvensional menjadi smart digital udah beda banget. Walaupun judulnya smart dua-duanya. Nah ini yang gue bilang, ini kan harus tidak disampaikan ke kampus lagi. Bahwa smart konvensional sudah berubah dengan smart digital, gapnya makin besar lagi kan. Itu sih yang gue pikir sih, ini memang gapnya antara kampus tempat saya contohnya lah, saya mengajar juga kan. Tapi ketika saya ke kampus, maaf, kemampuan dosennya begitu-begitu aja. Karena lebih kepada sertifikasi doang mereka. Akademis, bukan praktisi. Ini kan praktisi kan harus masuk kampus. Betul. Dimasukkan lah itu sebagai pengingkatan. Tadi udah jelaskan, Teaching Factory memang harus inline dengan kebutuhan kan ya. Tapi secara general kan juga perlu. Know-how-nya kan. Teaching Factory kan itu lebih kepada kekhususan. Tapi kalau sudah bicara senior masuk kampus, itu lebih kepada global kan. Membagi semua apa pengetahuannya. Kemana sih sekarang? Apa sih perubahan? Kayak dulu PLC itu kayak barang yang mahal banget gitu kan. Sekarang semua PLC standar. Mobil kita aja udah pakai smart controller.
betul. Bagaimana dengan suara bisa buka, Iya. dengan itu kan smart controller semua. Iya. Itu di kampus nggak ada workshopnya, nggak ada fasilitasnya. Iya, iya. Masuklah harusnya orang yang sudah datang di sana bawa ke kampus, jelaskan dong. Iya. Gitu, apa sih itunya, gimana sih cara kerjanya, kok bisa sih? Iya. Kan kalau kita lihat digitalisasi sekarang, sudah semakin mudah kita di era ke depan, semakin sulit kita untuk mengatakan bahwa digitalisasi itu sudah hal yang sulit gitu kan, tapi sudah hal yang mudah. Digital itu sudah harus bagian daripada hidup kita kan. Hidup sehari-hari ya, gitu. Pak ya. Itu sih yang Betul. memang. Tapi menarik Romo, susah nggak sih kalau dari sisi politeknik atau institusi pendidikan, apakah ada kuota untuk membawa praktisi masuk? Apakah tetap harus lebih banyak akademisi dari praktisi sehingga nggak banyak praktisi yang pulang kampus gitu misalkan? Memang ada info yang saya dengar, misalnya dari Jerman itu mereka membatasi jumlah akademisi. Membatasi jumlah akademisi malah bukan praktisi. Bukan praktisi, karena Oh, yang dicari bukan pemikir, betul. tapi betul. pelaksana. Betul. Jadi mereka punya semacam sistem akademisi jumlahnya sekian persen, lalu riset sekian persen, praktisi sekian persen. Ya. Sehingga ketika mendirikan sekolah pun pemerintah intervensi, kamu mendirikan apa? Kalau ini sudah jenuh ya jangan. Ya. Lalu yang kedua adalah tadi saya mengatakan bahwa memang industri atau dunia kerja harus datang ke kampus. Ya. Ya. Artinya sebenarnya tidak hanya industri tapi juga misalnya pemerintah dalam arti tugas-tugas pemerintahan. Seorang menteri keuangan itu tugasnya apa sih? Seorang menteri hukum itu tugasnya apa sih? Ya. Itu datang ke kampus supaya anak muda itu punya imajinasi. Ini kan kuncinya kan imajinasi. Karena kalau tidak, anak muda kita ini sudah tergerus oleh namanya medsos. Waktunya habis untuk membaca medsos. Padahal itu bukan berita real. Ya itu kan ya sudah di framing kan. Iya, betul. Ya, belum lagi kemampuan membacanya juga berkurang gara-gara medsos. Iya. Sehingga makin lama makin kurang. Apalagi misalnya kemarin dari pandemi itu yang saya lihat adalah bahwa sekolah itu tidak boleh tidak meluluskan. Nah, ya, ini lagi nih, ya benar ya. Harus lulus, harus naik. Karena misalnya nggak bisa, saya atas nama daerahku internetnya lemot ya, terus dia nggak naik karena nggak mengikuti, nggak bisa. Atau HP saya ternyata paling jadul, sehingga nggak bisa menangkap pesan-pesan dari Pak Guru, juga nggak bisa. Tapi ini kan dampaknya kepada situasi sekarang. Banyak yang kurikulumnya tidak tuntas. Nah, maka untuk membantu ini, industri datanglah ke kampus, memperkenalkan ke depan itu kita mau bermimpi apa yang mau kita hasilkan, itu pasti akan menjadi menarik untuk anak muda. Ya apapun, siapapun anak muda, karena dia punya imajinasi, punya mimpi, punya gambaran tentang masa depan. Ya. Lalu yang kedua, kalau saya punya istilah ini Pak, ekosistem vokasi. Ekosistem vokasi. Ekosistem vokasi itu mencoba menggabungkan antara SMK, politeknik, industri dan alumni. Ya, misalnya de facto ada beberapa SMK yang tidak punya akses ke industri. Industrinya tidak datang, SMK-nya juga tidak punya akses. Padahal itu di kawasan industri sekolahnya. Ya, betul. Tidak punya akses itu dalam arti tidak bisa praktek ke sana, tidak bisa melihat dan sebagainya. Nah, sekarang ini kita membangun sebuah ekosistem di mana SMK itu fungsinya adalah penghasil SDM, calon SDM unggul, ya, yang nanti bekerja di industri. Lalu dari pihak politeknik akan mendidiknya supaya dia punya kompetensi, punya keterampilan. Lalu kita dibantu oleh alumni untuk menjadi penghubung ke industri. Industri sebagai pengguna sekaligus memberi informasi kompetensi apa yang dibutuhkan oleh industri itu. Ya. Alumni penting karena dia sudah punya pengalaman belajar di tempat kita, sehingga dia tahu punya kelemahan dan kelebihan sekolah kita, sudah paham dan tapi dia juga sudah bekerja di industri. Tujuan pokoknya adalah keberlanjutan industri dan vokasi. Ya, tadi saya katakan lulusan politeknik itu jarang yang masuk ke pendidikan atau ke pemerintah
kepenginnya langsung kerja di industri. Iya. Tapi dampak yang sekarang terasa adalah namanya SMK nggak punya guru produktif. Oh. Jadi kalau SMK itu kan 3 kurikulum, Mbak. Kurikulum normatif, kurikulum adaptif, dan kurikulum produktif. Kurikulum normatif itu artinya penghasil norma. Itu ada PMP, ada Pancasila, ada agama dan sebagainya. Betul, betul. Kurikulum adaptif itu adalah kurikulum yang membentuk orang mampu beradaptasi. Ada matematika, ada fisika, kimia, dan seterusnya. Lalu kurikulum produktif adalah kurikulum yang membuat dia menjadi produktif. Entah dengan manufaktur, entah dengan mekatronika, dan sebagainya. Iya. Nah yang terakhir ini susah dapat. Oh. Ya, susah mendapatkan. Kan lebih gampang kita misalnya mencari guru komunikasi. Iya. Guru komputer itu gampang sekali. Tapi dalam dunia kerja kan sudah jenuh sepertinya. Iya. Ya, tapi kan kita nggak boleh mengatakan itu ya. Tapi artinya hal-hal yang sebetulnya sangat dibutuhkan itu tidak tersampaikan kepada anak muda. Ya, saya sampai sekarang kalau kemudian menerapkan namanya admi mengajar. Jadi supaya mahasiswa itu kenal dengan siswa dan siswanya juga kenal dengan sebuah teknologi. Ya, tujuannya sama, mengkoneksikan. Ini kan kita zaman internet kan, mengkoneksikan antara beberapa pihak supaya masuk ke tujuan umum itu loh. Tujuan umumnya adalah keberlangsungan industri, keberlangsungan vokasi, dan akhirnya adalah supaya kita tetap bisa menyediakan tenaga unggul, terampil, jujur untuk tadi keberlangsungan industri dan vokasi. Nah, maka solusinya tadi berbagainya adalah tadi. Jadi yang sering kali kita buat adalah ya tadi mencoba menghubungkan itu aja. Ekosistem itu. Ekosistem. Jadi kita menghubungkan dengan misalnya MKKS, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, supaya kontak dengan SMK-SMK, lalu dengan asosiasi industri, juga ada asosiasi alumni, supaya ini kan yang butuh tenaga terampil kan bukan hanya industri, tapi juga vokasinya. Karena de facto industri juga susah mencari tenaga yang terampil, apalagi tadi ada cap yang tadi yang Ibu katakan tadi, orangnya banyak tapi nggak sesuai. Iya, gitu loh. betul. Berarti ada juga peran alumni ya Pak ya, peran alumni untuk menghubungkan ke industri. Oke. Itu yang belum saya lihat, ekosistemnya belum jalan. Ya. Banyak PR-nya ya Pak ya. Iya. Ya. Betul. Yang saya kasihan justru stigma itu yang terjadi. Iya. Ya, saya pernah ke sebuah kawasan industri, Pak. Dia mengatakan, Pak, kalau kami ada rekrutmen itu ceritanya begini. Ada 3 karung pendaftar. 3 karung pendaftar. Banyak, mengatakan banyak gitu ya. Lalu acara pertama apa? Seleksi asal daerah dulu, Pak. Oh, apa yang dipilih Pak? Mana yang diutamakan, daerah mana yang diutamakan? Yaitu daerah-daerah tentu diutamakan daripada daerah yang lain. Ya bicara ya. Baru kemudian asal sekolahnya. Ya. Baru kemudian ngetes. Maka bisa dibayangkan toh, orang baik tapi kalau daerahnya ternyata daerah yang di blacklist, nggak bakal bisa masuk. Iya, itu juga sih Pak. Itu. Jadi karena tadi kita belum punya konsep bagaimana kita menghubungkan antara pihak-pihak yang ada ini menjadi sebuah satu kesatuan tujuan. Iya. Anak mudanya kita nggak kurang. Betul, banyak. Industrinya juga banyak. Sekolahnya juga banyak. Tapi kan tidak tersambung. Iya, missing link-nya di situ. Banyak sih, banyak PR-nya sih. Kalau sedikit kepada dulu ya, waktu saya, karena kebetulan saya kan banyak di konstruksi, saya selalu hire tenaga-tenaga untuk kebutuhan prospek project saya. Misalnya tahun 2025 prospek project saya ada sekian gitu kan. Saya harus mempersiapkan tenaga untuk pekerjaan itu kan, karena jangan sampai yang saya kirim nanti tidak qualified, akhirnya nama baik saya juga, nama perusahaan juga akan. Betul. Ini kan di situ dulu kita lebih mudahnya mencari tenaga-tenaga yang qualified gitu ya. Tapi ya belakangan ini tenaga politeknik tidak ada bedanya dengan tenaga S1 dalam hal vokasi.
dalam hal vokasi ya. Iya. Sudah gapnya udah sedikit banget gitu. Oh. Ya agak miris juga sih ngelihat. Wah, Dulu iya kan ya. saya dulu bangga banget saya lulusan politeknik. Iya. Dulu. Tapi sekarang biasa aja aku lihat lulusan-lulusan. Karena apa? Saya hire dari sini S1, D3 saya kerjakan sama-sama. Ya akhirnya S1 lagi leadernya. Karena vokasinya sudah lemah gitu. Betul. Kesiapan. Saya nggak tahu contohnya IKN sekarang nih. Iya. Berapa puluh konstruksi dan rencana kan smart city. Politeknik hadir nggak di sana saya nggak tahu. Iya. Bagaimana siapa yang mengoperasikan itu nanti? Iya. Disuruh S1 nggak mungkin. Betul sih Pak. Ya tenaga vokasi kan. Betul. Pemerintah siap nggak? Itu kan menyerap ribuan tenaga kerja nanti. Tuh. Iya. Gimana? Oh, smart city nggak gampang loh. Iya, betul. Bagaimana seseorang akan meninggalkan gedung dengan gedung yang paling efisien? Kan nggak mungkin orang dia mengatakan bahwa saya akan mematikan ini, enggak. Dia hitung orang dalam gedung itu, memerintahkan supaya bebannya cuma sekian untuk disuplai sekian secara otomatikali. Iya. Itu kan butuh terus counting secara data digital gitu kan. Iya. Kalau nggak ada pendidikan vokasi ke sana mana nyambung. Iya. Ntar mati sendiri, ada hantunya nih katanya gitu kan. Iya, betul. Ya kan, betul. padahal memang itu teknologi. Iya. Gitu kan. Sekarang kan rencana smart transportation. Iya, itu juga. Ini kalau kita datang, harusnya ketika dia mau pulang malam, tinggal tombol kan di sana, baru bisa jalan kan. Bisa nggak perlu mutar-mutar kan. Berputar-putar, iya. Tombol ini aja, atau dia di posisi di sini sudah tahu ada orang di sana. Dalam sekian menit datang gitu kan. Itu kalau nggak ada pendidikan vokasi gimana? Iya. Mau suruh S1 yang jaga itu, nggak bakal mau. Iya. Nah ini yang gue bilang nih, banyak miss-nya sih kita nih. Iya. Wah, ekosistem aku tadi tertarik itu. Kebutuhan industri itu sejak dini sudah harus diketahui oleh pendidikan. Iya. Betul. Setuju. Sehingga kan ada lulusan-lulusan yang tidak perlu lagi dibutuhkan banyak kan. Iya. Itu disisting itu dengan program baru. Gitu kan. Karena politeknik itu menyiapkan tenaga vokasi yang profesional untuk siap kerja. Iya. Maka kurikulumnya itu selalu update terus. Iya. Tapi kan supply demand juga. Ketika supply-nya selalu besar, demand semakin kecil, kan politeknik juga harus berpikir, rubah deh, jurusan baru aja kita buat. Iya. Karena kebutuhan Indonesia tahun 2030 seperti ini. Ini yang Romo saya tangkap, memang ekosistem kita nggak jalan sih. Iya, betul Iya. ya Romo. Itu sih yang memang pertanyaan yang bagaimana politeknik, bagaimana alumni, bagaimana industri masuk ke kampus. Itu harus punya tempat ya. Betul. Punya tempat yang luas itu. Iya, mungkin perlu diterapkan di setiap politeknik seperti program yang ada di ATMI ya Romo ya. ATMI mengajar, jadi balik menginspirasi alumni, balik menginspirasi Ya, siswa ya, yang ya. ada. Siswa juga bisa lihat, oh nanti kalau bekerja saya jadi seperti itu ya, Iya, gitu. iya, Jadi iya. ada semangat tersendiri. Benar. Gitu. Konsep magang kan sebetulnya kurang lebih seperti itu kan. Betul. Saya punya kompetensi, saya sudah punya ide apa yang mau saya sumbangkan, tapi ini kurang. Maka saya pergi ke sebuah tempat untuk mengakselerasi kompetensi saya. Sekaligus kalau nanti ada gurunya, dia punya gambaran, oh kalau saya menjadi teknis itu menjadi seperti itu. Kalau saya menjadi seorang manajer itu seperti itu. Ini akan sangat, dan pengamatan saya teman-teman yang magang itu dalam tanda petik lebih dewasa daripada sebelumnya. Karena dia berkompetisi, dia bersaing, dia harus berani memenuhi tuntutan pelanggan dan sebagainya. Itu akan lebih dewasa ya. lebih dewasa. Berarti dampaknya bagus dong ya buat. Dampaknya bagus. Pak. Iya. Hanya tadi memang itu syaratnya banyak kan harus ada dialog antara kampus dengan industrinya. Oh, Iya. Kan kita nggak bisa memilih sembarang industri kan. Iya. Jadi industri yang dipilih adalah memang industri yang masih align dengan prodi dan memang mahasiswanya bersedia. Iya. Ya, lalu kemudian sebagai tugasnya adalah dia harus membuat tugas akhir yang merangkum proses produksi yang ada di tempat magang itu. Iya. Nanti tugas akhirnya sampai ke kampus. Iya sih. Supaya
Kan dulu ada cerita Pak, kalau orang magang itu dia dari administrasi perkantoran tugasnya membuat kopi, Iya. memfotokopi. Fotokopi. Dulu ya. Iya. Iya. Dan kalau akhirnya kan sehingga kan akibatnya kan siswa kan tidak mendapat apa-apa Pak. Kadang-kadang Iya. malah maaf dibully Ya, di betul. tempat dia magang. Tapi kalau apa namanya? Sekarang kita juga menerapkan di sebuah SMK. Jadi ada kurikulum sebelum magang dan kurikulum setelah magang. Jadi ketika magang itu dia semacam unjuk diri terhadap apa yang sudah diterima di sekolah. Ya. Nanti ada asesmen. Nah, kalau dia kurang lalu sekolah melengkapinya setelah dia magang. Nah, nanti akan menjadi indikatornya adalah kalau ternyata siswa ini langsung diambil oleh industri berarti pertanda cukup baik ini. Ya. Tapi kalau ternyata kemana-mana dia nggak dipilih, ya berarti ada sesuatu yang tidak beres. Gitu. Jadi ide besarnya adalah supaya setiap orang punya ide apa yang mau disumbangkan Ya. lewat pekerjaannya itu dan menjadi nilai plus ke depan untuk hidupnya itu. Ya. Meningkatkan keberlanjutan hidup untuk keberlanjutan hidupnya Iya, juga ya. betul. Mempersiapkan mental sejak awal juga. Iya. Iya, bagus juga sih. Jadi magang itu sebenarnya berlaku di D3 juga ya, di Politeknik D3 juga. pun D4 Pak. Masih. Dua-duanya. Udah ada ya. Hanya kalau D3 hanya sekitar 6 bulan, kalau D4 bisa sampai 8 bulan. Wow, sampai 8 bulan ya. Iya, Saya skala 2 semester dong. 2 semester. Satu Karena semester lebih, karena kan betul. 4 tahun, Pak. 4 tahun Iya. maka 8 bulan. Dan itu sudah ada industri-industrinya gitu Oh, ya. banyak. Industrinya. Dengan pengalaman kemarin industrinya banyak yang mendaftar. Oh. Ingin mendapatkan. Karena tadi dalam rangka juga rekrutmen kan. Betul. Jadi dia sudah punya calon-calon siapa yang nanti mau direkrut. Gitu. Tapi kebijakan sekarang Pak, kalau magang itu memang udah nggak dapat apa-apa ya mereka ya. Maksudnya nggak dapat apa? Ya, Secara insentif gitu ya, Pak, dari ya. perusahaan itu. Kalau industrinya karena mereka yang memberi Pak uang, syukurannya uang makan, uang Oh gitu. transport. Iya, gitu. iya. Oh bagus ya. Ya, ya. Iya, iya. Karena saya di kebijakan beberapa di Jakarta ini saya lihat yang magang itu dulu kan kita dapat bulanan gitu ya. Iya. Sekarang udah hampir nggak ada lagi sekarang. Oh iya, Pak. Nggak tahu kenapa itu. Oh. Tapi kan laporan magang itu lalu bisa dibawa ke kampus kan ya Pak, Iya, ya pulang ke kampus iya. itu menjadi komponen penilaian siswa itu. Iya, iya. Maksud saya di situ benar. Iya, Tapi harusnya kan kita sekedar makan siang itu Iya. kan harusnya dibayar lah ya. ada lah ya. Ya udah Pak, kan tenaganya dipakai juga gitu betul, kan. betul. Itu yang kulihat ada juga sih peran industri di dalam menyikapi bagaimana seharusnya magang itu ada win-win solutionnya gitu Iya. loh. Jangan cuma Benar-benar. tenaganya karena jujur kita magang kita lihat tenaganya banyak dipakai Iya, ya kan, betul. sekadar untuk memang dia belajar, memang dia mau buat report gitu kan, tapi kan kontribusi dia terhadap perusahaan itu juga besar gitu. Betul. Dalam waktu 6 bulan. Apalagi 6 bulan, 8 8 bulan kan, Iya. udah pastilah berapa yang dihasilkan oleh dia untuk perusahaan gitu loh. Perusahaan dia berikan kepada orang itu. Iya. Boleh itu sih yang kulihat belum sekarang ini ya belakangan Iya. ini. Dulu yang agak jelas gitu. Iya. Menarik, Gitu menarik. ya. Nah, kalau tadi kita bicara nih diskusi mengenai pendidikan vokasi secara general gitu, secara besar di Indonesia. Sekarang kalau kita mau mengerucut Pak Membang ke pendidikan vokasi untuk industri data center. Ini spesifik untuk industri data center. Seberapa besar sih Pak kebutuhan tenaga kerja di industri data center yang dilengkapi dengan keterampilan teknis yang didapat dari pendidikan vokasi? Dan gimana pentingnya kolaborasi juga dengan industri data center untuk menjawab kebutuhan ini? Ya, memang diawali dengan kita melihat investasi data center sekarang itu semakin bertumbuh ya. Betul. Banyak belum lagi yang switching location dari Singapura ke Indonesia itu banyak banget. Karena memang data center itu high consumption energy. Ya.
Ya, dan di sana juga kalau kita lihat klasifikasi tier 3, tier 4 gitu ya, itu juga semakin kompleks sistemnya. Dan kekomplekan ini membutuhkan vokasi sih, karena kalau Ya. kita bicara data center ini sangat miniatur dari kompleksitas sistem sebenarnya. Karena di sana bayangkan ada pekerjaan pengolahan data yang bekerja 24 jam dan dia dipersiapkan untuk tidak boleh terjadi fail dalam Ya. kurun waktu 1 tahun misalnya hanya sekian menit boleh gitu ya. Itu begitu tingginya kualifikasi di situ. Nah, pengetahuan data center kan itu kan bukan sekedar komputer gitu kan, ada sistem coolingnya di sana, Betul. elektriknya ada, AI-nya ada, banyak banget kompleks. Jadi memang butuh kekhususan ya. Jadi harusnya Politeknik itu sudah harus memiliki kejurusan data center. Menarik. Sudah harus itu karena kompleks masalahnya. Ya. Bukan sekedar kalau di manufacture mekanikal itu kan lebih bagaimana mesin saja bekerja. Ya. Itu dia fokus di mesin. Tapi data center kan nggak boleh. Ya. Dia harus tahu secara keseluruhan sistem apa sih yang menjadi memang struktur data center itu harus dibedah untuk diketahui kebutuhan vokasinya tuh sejauh mana gitu. Nggak boleh di sana hanya mekanikal, elektrikal, karena semua terkait. Betul. Dia harus tahu semua itu. Jadi makanya memang data center itu harus ada keahlian khusus ya. Itu makanya saya pikir Menarik. ini ada yang membuat Pak Nawi, Pak Erik itu mencoba masuk ke Politeknik karena dilihat kesenjangan itu. Ya. Siapa yang mengerti? Kalau kita bicara lokasi data center yang memenuhi syarat itu di mana, nggak ada yang tahu. Hanya orang-orang yang sudah pernah ada pendidikan baru tahu kan? Iya. Iya. Kalau saya sudah tahu karena saya dapat pendidikan itu. Betul. Bagaimana? Apa syaratnya? Bagaimana apa struktur bangunan daripada data center? Ada syaratnya semua. Ya. Ini yang mungkin sudah harus jurusan data center. Jurusan data Iya, center. karena data center kan udah ke depan udah ribuan data center. Iya. Dan membutuhkan tenaga kerja yang Ribu. sangat banyak. Kalau ribuan kali 10 aja satu data center, udah berapa Iya. juta nanti kebutuhannya kan? Itu 10 berapa kali shift gitu kan? Iya. Ini sisi kebutuhan. Iya. Ini yang pikir sih kalau bisa seperti Pak Erik, Pak Nawi ini semakin banyak untuk mencoba masuk ke Politeknik untuk mengangkat Politeknik itu ya mungkin Politeknik yang dianggap mampu lah ya menghasilkan lulusan yang baik dan kemampuan dan mengundang profesional ke kampus itu sendiri menempatkan sehingga lulusan ini langsung siap. Ya. Saya nggak tahu seperti Microsoft sekarang itu kan saya lihat, aduh dengan belum lagi BDX semua banyak banget data center ini dan aku dikuasai oleh orang asing loh. Betul. Sedih juga ya ngelihatnya gitu kan. Ya apa kita serendah itu gitu ya. Ya kembali lagi kita telat terus betul. gitu ya. Ya tapi karena pembangunannya kuliah masih panjang, masih banyak. Mulailah Politeknik mungkin Pak Romo memulai dulu ada jurusan Fakultas Elektro Data Center atau Fakultas Industri khusus jurusan data center. Iya. Gimana tuh Romo tuh? Sebuah inspirasi untuk membangun jurusan baru mungkin Romo. Kan sudah dibuat. Sudah berjalan. ada. Ini trainingnya kursusnya sudah berjalan tapi memang kalau perbandingan itu kan bicaranya mengenai pasar. Sebetulnya pasar membutuhkan seberapa. Jadi ada analisa pasar tentang kebutuhan. Kalau nanti Nusantara Akademi bisa memberikan data, kita butuh sekian orang, dan nanti align dengan mesin, dengan elektronika, saya kira menarik untuk karena yang mau kita pikirkan kan anak mudanya ini. Ledakan demografi ini akan menjadi
masalah besar kalau kita tidak bisa mendayagunakan anak muda. Ya, Ya. betul. Jadi orientasi pertama adalah mendayagunakan anak muda. Memang kita bisa bicara robot, bicara mengenai autocontrol, tapi anak mudanya mau diapakan? Benar, ya. Ya kan? Maka yang paling gampang kan mendekatkan antara dunia usaha, dunia industri dengan anak muda. Nah, data center termasuk bagian dari dunia usaha ini kan, Iya. supaya karena kalau tidak mereka nggak punya imajinasi, Pak. Ya, Itu nggak punya ya, impian. ya, benar. Nanti kalau bekerja di mana itu menjadi apa, Iya. mana itu nggak ada. Ya, ya. Ya karena ya tadi sudah anak muda sudah tertutup oleh yang namanya medsos, HP, sudah sibuk dengan itu. Terlalu ini ya, dibatasi ya. Nah, dan HP itu punya AI yang kadang-kadang menjebak juga ya. Misalnya kalau saya di YouTube membuka namanya ular misalnya, oh habis itu yang muncul ular terus. Ya, Ada, iya. Nah kalau misalnya yang saya buka tadi yang iseng-iseng misalnya, habis itu kan seluruh hari kan yang iseng-iseng itu yang muncul terus kan. Betul, ada algoritmanya ya. Algoritmanya. Pak, ya. Betul, Nah, ini betul. kan anak muda kan kita kasihan kalau sampai segitu itu. Karena lalu kemampuan dia mengembangkan diri menjadi terhambat karena Iya. seolah-olah hidupnya sudah cukup dengan itu gitu. Iya, Ini kan palsu sebetulnya. Itu lah. palsu ya. ya, ya. Ya. Saya lihat misalnya satu dampak yang terasa kan namanya anak muda gampang baper, Pak. Tempo hari ada misalnya ada anak muda mau minta alat tulis yang diberikan ibunya belum punya uang, Ya. dia bunuh diri kok. Iya, iya. Iya, Itu banyak itu. betul. Iya, iya. Jadi karena terbiasa instan, Iya. medsos nggak punya semacam daya berjuang untuk memahami, untuk merefleksikan. Ini kan medsos itu kan informasi kan ribuan. Dan anak muda kan belum punya cara untuk memilih mana yang harus saya baca dan tidak. Nah, kalau nanti dia terjerembab ke dalam yang hanya yang disukai saja, ya yang munculnya itu terus. Betul. Apalagi mungkin industri data center yang mana cukup baru ya Pak ya, buat anak-anak muda nggak kebayang mungkin mereka. Belum kebayang. Belum kebayang. Data center tuh apa sih dan jadi apa sih gitu di data center gitu kan. Iya. Nah, tugas kita entah dunia usaha, industri atau politeknik, tugas kita mengedukasi anak muda. Iya. Ya. Karena kalau enggak ya mereka jangan salahkan kalau mereka enggak memilih kita. Iya, iya, iya. Iya. Iya benar. Apalagi kan investornya semua dari asing, Nah, Betul. dari luar. Jangan sampai nanti dari negara lain tuh yang ngisi data center. Iya, Ini betul. kan betul. paling potensial ke sana kan. Ya jujur aja lah persaingan produktivitas kita dengan negara Thailand kan sangat jauh kan. Iya. Sehingga memang banyak industri di home base-nya di Thailand lah kan. Iya. Nah, bukan karena Thailand lebih bagus daripada kita, tapi tenaga yang mereka gunakan lebih siap di sana. SDM-nya ya Pak Iya. ya. Lebih ke Ini jangan SDM-nya. sampai nih data center terulang lagi nih. Betul. Tiba-tiba di dalam nanti ada orang ini, ada orang, karena ownernya orang luar, Semuanya bukan orang asing. Indonesia. Betul. Coba apalagi Microsoft kan, dia multi ras, multi nationality kan, dia boleh masuk kerja di sana. Iya. Betul sih Itu Pak. yang memang sih harusnya politeknik coba di inisiasi kembali lagi, ujung-ujungnya pemerintah hadirlah ya menjembatani gap yang begitu besar ini. Iya. Vokasi itu sudah paling seksi Iya. dalam menyiapkan tenaga kerja yang siap kerja gitu. Kan kalau kita di politeknik itu dulu beda banget dengan S1 kan. Iya. Kalau S1 kan SKS. Iya. Kalau SKS. politeknik itu paket. Betul. Dari sini sampai jam segini harus selesai. Wah, apalagi workshop dari pagi sampai sore harus harus selesai gitu Betul. kan. Dan itu terus menerus gitu. Membuat mereka memiliki nilai diferensiasi dengan S1. Seharusnya ya Pak ya. Tapi sekarang SKS malah- hampir sama. Iya. S1 sama D3 memiliki kepadatan jam ya. Ya itu seharusnya memang sangat bagus lah. Makanya Iya. sampai Jerman menyiapkan tenaga politeknik itu dan Swiss karena industrinya memang sangat butuh banget. Iya. Iya. Kitanya belum gitu. Kitanya yang belum. Iya.
Gimana sih menurut Pak Mombang kerjasama yang lebih baik misalkan bisa dilakukan antara industri data center dengan politeknik untuk menghasilkan memang tenaga kerja yang profesional dan memang dibutuhkan di data center. Nah, kalau kita bicara data center di politeknik, apakah dosennya nggak siap? Saya jujur pasti nggak siap. Jadi satu-satunya adalah dari industrinya yang datang. Harus turun. Turun ke kampus, Betul. membuat suatu program kurikulum tentang data center, duduk dengan akademik dari politeknik itu sendiri, Ya. dicoba dirancang, benchmark lah ke negara lain untuk membuat suatu struktur pendidikan dalam data center. Itu juga menjadi menarik ke depan apabila memang industri itu siap turun. Betul. Ya, jangan kita paksa politeknik untuk menyiapkan lulusan data center, sementara resources-nya di dalam sangat terbatas mengenai know-how-nya mengenai data center. Ya, seperti kami lah di kantor kami ada kurang lebih di building automation ada 100 orang. Yang mengerti data center kita cuma 3 orang. Oh, masih langka ya Pak? Masih langka. Kalau kita ada misalnya requirement specification untuk kita code untuk menjadi proposal, yang mengerti kita cuma 3. Artinya apa? Gap-nya sangat besar. Betul. Jadi industri harus masuk kepada politeknik menyiapkan tenaga-tenaga untuk bisa menjadi orang-orang yang mengerti data center ke depan. Karena banyak kompleks banget data center. Yes, kompleks banget masalahnya. Tidak ada kita mengharapkan bahwa semua memang sudah otomatis sih. Tapi kan otomatis selalu senternya adalah human. Maka human center automation kan. Karena hanya human yang tahu misalnya kok ini losses energi yang masih terjadi ya padahal kan itu tercapai. Ini kenapa? Karena dia hanya berdasarkan AI yang diprogram berdasarkan pada saat itu kan. Pada saat berubah misalnya sekarang musim hujan. Itu kan outdoor temperaturnya sudah berubah. Bagaimana supaya impact-nya kepada dalam data center kan? Itu juga harus ada analisa. Maka ada yang namanya digital twin. Jadi ada suatu skenario dibuat secara terpisah seolah-olah apabila ini berubah apa yang terjadi. Itu kan butuh orang. Gitu. Nah ini yang gue bilang sangat diperlukan expert dari data center masuk ke politeknik untuk mendidikan vokasi lulusan yang siap kerja di data center. Gitu jadi sih. tetap harus ada hubungan antara industri dan juga pendidikan institusi pendidikan. Dan ini jujur tidak bisa kita harapkan dari pemerintah. Ya, ini murni swasta sih. Harus ada peran swasta di sini. Peran swasta di sini. Dan mereka ahli-ahlinya. Ya, dan kita harus jujur juga, memang leadernya adalah Singapura, India. Ya, India lah terutama, mereka yang penguasai dunia ini hampir semua data center. Saya ke Jepang juga, India lagi. Ya kan saya ke Dubai, India lagi. Semua India. Ya kita harus mengakui mereka lebih leading dari kita. Gitu. Iya, betul. Nah ini pertanyaan terakhir mungkin seru nih Pak. Gimana sih kerjasama antara politeknik dan industri data center untuk bisa meningkatkan animo dari anak muda untuk bergabung ke vokasi, supaya mereka melihat ini loh ada masa depan di sini gitu. Ya, saya mungkin melengkapi aja untuk ini. Romo dulu lah karena dia kan sebagai owner dari politeknik. Betul. Gimana tuh Romo untuk meningkatkan animo anak muda bergabung ke vokasi? Ya kuncinya hanya satu, politeknik dengan industri datang ke SMK, memperkenalkan diri dan mensosialisasikan teknologi terapan yang dipakai oleh data center dan politeknik. Ya, jadi kami sudah punya pengalaman ketika kita menyapa mereka SMK dan SMA itu mereka ada antusiasme karena yang kita bidik sebetulnya bukan soal teknologinya, tapi bagaimana kamu itu menyumbang sesuatu demi 40 tahun hidupmu kemudian. Jadi bukan hanya hidup untuk
sesaat, tetapi 40 tahun kemudian tuh kamu mau mengisi dengan apa kan? Ya. Kita sebagai sekolah swasta itu kan punya logo man and woman is with and for others. Manusia bagi sesama. Jadi martabat manusia itu adalah ketika dia mau menyumbangkan kepada orang lain. Dan sumbangannya adalah pekerjaan itu. Maka lagi-lagi saya kira kerjasama sinergis Politeknik Data Center bersama-sama datang ke SMK, membuat sosialisasi atau membuat semacam event-event di kampus untuk mengundang anak muda. Ya sih. Saya pikir Romo sudah lihat dari sisi memang anak muda. Kalau saya melihatnya data center adalah solusi di masa depan, masa datang ya. Kenapa? Karena aku pikir era AI kan. Iya. Betul. Dan ini kapan terakhir ChatGPT? Beberapa hari yang lalu kayaknya, Pak. Setiap hari ChatGPT berkembang terus. Betul. Kita tagline apa saja, beda dikit aja jawabannya udah berbeda lagi. Iya. Apa sedikit, kita rubah sedikit satu kata aja, rubah lagi gitu. Betul. Begitu canggihnya. Dan semua terintegrasi dengan data-data pendukungnya. Iya. Kalau jurnal kita cari, jurnalnya berapa banyak, semua muncul. Betul. Artinya era digital ini adalah suatu yang harus diperkenalkan bagian daripada kehidupan masa datang. Kehidupan masa datang siapa? Generasi Z kan. Iya. Mereka itu harus diperkenalkan sehingga bagaimana data center ini adalah center of big data, center of automation. Jakarta mau dibikin smart, syaratnya ada data center yang qualified. Iya. Betul. Kalau data centernya semakin qualified, semakin bisa mengintegrasikan. Kamera dibutuhkan berapa banyak kayak di Jakarta? Semakin banyak. Kamera kan berubah menjadi AI. Iya. Ya, ini harus diperkenalkan sejak dini bahwa ada suatu mimpi, dream ke depan. Iya. Dimulailah kamu pelaku mulai sekarang. Iya. Karena ChatGPT itu baru sekarang kita bertemukan. Nanti akan ada ChatGPT yang baru gitu kan. Itu di mana dasarnya? Anak muda kan. Gitu. Nah ini yang mungkin harus kita perkenalkan, opportunity potensial di masa yang akan datang. Iya. Bagaimana Anda sebagai pelaku mulai sejak ini. Iya. Gitu. Jadi saya melihat potensi data center diperkenalkan sejak awal adalah trigger point untuk mereka membuat animo mereka untuk bisa melihat masa depan gitu loh. Jadi jangan kita lihat ChatGPT harga mati. Iya. Iya kan? Justru kamu pelaku chat AI, chat MS, chat BU, ya kan, Mbak? Tergantung orang-orangnya. Karena semua dia ada di big data. Big data itu di data center. Iya. Seperti itu. Otaknya ada di situ. Iya, saya pikir ini perkenalkanlah sejak dini. The dream of data center. Wah. Gitu. Jadi data center itu adalah pondasi utama untuk menuju kecerdasan di masa yang akan datang. Betul. Gitu. Kalau dilihat kemudahan-kemudahan di masa yang datang, kayaknya skripsi itu cukup sebulan kok selesai semua. Ya, bukan berarti itu plagiat ya. Iya. Tapi mahasiswa yang cerdas menggunakan potensial itu membuat dia akan semakin cerdas. Iya, betul. Kita mencari fenomena aja gampang banget sekarang. Apa sih yang membuat saya tidak efisien? Ini kan pator-patornya ada. Apa sih yang meningkatkan efisiensi? Pator-pator langsung muncul semua. Berancar dari ini kita masuk bikin gap. Oh ternyata karena saya nggak menjalankan ini maka perusahaan saya tidak efisien. Iya. Karena tidak saya menjalankan itu maka efisiensi saya tidak tercapai. Iya. Itu kan ada hal-hal yang akan bisa dibangun di masa akan datang. Jadi perkenalkanlah data center itu sejak awal sebagai pondasi dari kecerdasan di masa yang akan datang. Dan kecerdasan terus berkembang. Iya. Iya. Betul. Gitu sih. Wah, Smart agriculture juga kita kan masih jalan di tempat. Kalau data center itu udah makin cerdas nanti. Bagaimana, kapan kita siram. Ya kan kalau kita lihat Jepang industri pertaniannya, wow.
Udah otomatis luar semua ya, Pak, ya. biasa. Airnya jam berapa keluar. Iya. Itu AI semua itu. Iya, Itu betul. coba masih jauh kita. Aplikasi AI di masa depan memang potensinya lebih Ya, besar, lebih luas. dan itu harus by data kan. Iya, Iya, betul betul. gitu sih. Wah, terima kasih banyak nih Pak Mombang dan Romo Agus. Sepertinya pertanyaan saya habis. Tapi kalau boleh saya minta mungkin kalimat penutup dari Pak Mombang dan juga Romo Agus. Mungkin Romo dulu boleh? Ya, baik, terima kasih. Saya hanya berpikir bahwa yang namanya kompetensi, kemudian keahlian itu tidak bisa datang tiba-tiba. Harus dirancang jauh lebih awal. Karena ketika orang menjalani SD, SMP, SMA itu kan masih kertas putih yang siap ditulis apapun. Nah, supaya tulisannya pas ya, politeknik, industri, dunia usaha datang. Supaya dia bisa menuliskan di kertas putih itu, merancang saya ke depan harus apa. Karena kalau sudah perguruan tinggi kan sudah siap bekerja. Tapi kalau SD, SMP, SMA kan belum. Nah, kemarin malah Bu Wamen Pendidikan Tinggi itu Stella Christie itu malah menceritakan apa bedanya pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Dia bilang sebetulnya selama ini yang terjadi pendidikan tinggi itu hanya seolah-olah pendidikan menengah yang lebih sulit. Padahal dia enggak. Pendidikan menengah itu adalah saat dimana kita mempelajari sesuatu cara bekerjanya. Kalau pendidikan tinggi adalah menciptakan sesuatu, menggeneralisir, menggenerate sebuah sesuatu, ya sehingga lewat riset, lewat produksi dia menjadi ahli, lewat praktek dia menjadi ahli. Maka saya kira ke depan yang perlu kita pikirkan adalah supaya ini terjadi membentuk ekosistem vokasi, supaya menyambungkan antara SMK, politeknik, kemudian industri sebagai pengguna dan juga alumni. Supaya ini bukan kesatuan yang terpecah-pecah tapi tersambung, ujung-ujungnya adalah tersedianya SDM unggul secara berkelanjutan untuk mendukung keberlangsungan industri dan vokasi. Wah, itu aja. Terima kasih banyak Romo. Pak Mombang mungkin closing statement-nya? Ya, saya dari podcast ini mengharap pemerintah kembalilah untuk menempatkan pendidikan vokasi sebagai investasi. Investasi yang akan menjadi cadangan devisa negara dengan intangible assetnya. Kalau sudah kita menyiapkan tenaga vokasi yang dalam tanda kutip global standard, kita anytime kita siap untuk mengekspor tenaga kita. Dan juga kita untuk membutuhi, kalau kita bicara mengenai keunggulan bersaing, competitive advantage dari negara kita terhadap kesediaan tenaga kerja, kita juga harus siap. Ya, sehingga kita unggul dalam kesiapan tenaga kerja yang kompetitif. Jadi hadirlah pemerintah menempatkan lulusan vokasi menjadi cadangan devisa negara. Itu dianggap sebagai investasi negara. Itu sih closing dari saya. Terima kasih banyak Pak Mombang. Nih jujur saya hari ini belajar banyak sekali dan pasti teman-teman kita yang menonton juga banyak belajar dari berbagi wawasan Pak Mombang dan juga Romo Agus. Nah sebelum kita menutup podcast kali ini, mungkin boleh kita memberikan salam unity Pak ke kamera sebelah sini. Yang di tengah, ya mungkin 1, 2, 3 kita bilang salam unity ya. 1, 2, 3 salam unity. Ya, audiens teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe dan juga menyalakan notifikasi YouTube dari Nusantara Academy untuk menyaksikan episode-episode selanjutnya yang pastinya selalu menarik dan penuh wawasan. Terima kasih Bapak-bapak, terima kasih banyak dan teman-teman yang menonton juga terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di edisi podcast Nusantara selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Menikmati podcast ini, Anda bisa dengarkan di mana saja. Temukan kami di Spotify dan jangan lewatkan episode selanjutnya. Cukup ikuti kami di Spotify Nusantara Academy. Selamat mendengarkan. Ingin terhubung dengan para ahli di industri data center?
Bergabunglah dengan komunitas kami di LinkedIn Nusantara Digital Community untuk berkolaborasi, berbagi wawasan, dan tetap update terkait dunia digital saat ini.